Highlight. Elshinta News and Talk. Aksi demonstrasi menuntut dihapuskannya tunjangan anggota DPR serta keadilan atas meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan berujung ricuh di berbagai daerah termasuk di Jawa Tengah. Sebelumnya, aksi yang dilakukan massa buruh pada 25 Agustus 2025 berjalan normal, namun selepas kejadian terlindasnya driver ojek online Afan Kurniawan, aksi massa menjadi ricuh sehingga berdampak kerusakan fasilitas publik. Bagaimana dampak situasi ini terhadap stabilitas sosial dan politik di Jawa Tengah, dan langkah apa yang harus dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan lebih luas di masyarakat? Kami telah hadir di studio, yaitu dosen ilmu politik Universitas Negeri Semarang sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Jawa Tengah, Dr. Cahyo Seftiono SSOS MA, dan juga Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Pradana Agung Nugraha. Highlight. Ya, sebelumnya selamat datang ya Pak Cahyo dan juga Pak Pradana sudah meluangkan waktunya di Elshinta. Ini sebelumnya tadi sampai sini kesasar nggak nih Pak Cahyo sama Pak Pradana ini? Iya, dikit sampai sini aja sih. Oh, ya. Kalau Pak Pradananya agak jauh tadi ya. Muter-muter dikit. Muter-muter dikit, ya. Tapi tetap sampai ke sini ya. Iya, dipandu oleh teman Elshinta. Iya, Pak Cahyo, Pak Pradana, ini kita sedang berada di gejolak sosial dan politik yang sedikit agak ramai ya di media sosial dan juga di publik seperti itu. Nah, beberapa belakangan ini, semingguan ini kan terjadi unjuk rasa tidak hanya di Kota Semarang tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Banyak kasus yang terjadi seperti pembakaran gedung DPRD, pembakaran fasilitas, kerusakan fasilitas publik, dan juga fasilitas-fasilitas yang mungkin dimiliki oleh pribadi yang juga ikut rusak. Kalau menyikapi terkait dengan aksi-aksi yang kemarin, bagaimana? Ini kita mulai dulu mungkin dari Pak Cahyo ya. Iya, sebenarnya kita ikut berduka atas korban baik dari masyarakat maupun dari aparat ya, dari demonstrasi yang cukup besar beberapa hari yang lalu. Seharusnya itu menjadi catatan kita bahwa demokrasi kita itu kalau bisa aja ada tumbalnya gitu ya. Ya memang kalau kita bicara tentang demonstrasi dikaitkan dengan demokrasi, memang kita masih perlu banyak belajar ya di situ. Terus kemudian bagaimana kita harus menyikapi itu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang demonstrasi yang nggak cuma di Semarang tapi hampir di seluruh Indonesia ya, dan memang luar biasa itu. Menunjukkan bahwa saluran-saluran aspirasi publik itu memang di kita masih agak bermasalah ya. Dalam artian publik masih menjadikan suara-suara di jalanan itu sebagai alternatif utama ya, ketika ada hal yang tidak dianggap pas gitu. Padahal kalau kita berbicara tentang demokrasi kekinian, itu sebenarnya kita punya banyak sekali saluran ya untuk menyuarakan aspirasi gitu. Nah, termasuk di baik lembaga pemerintah maupun media-media yang sangat luar biasa banyak sekarang ya Mbak ya. Jadi menurut saya itu yang perlu juga kita evaluasi, bagaimana kita bisa mengkoneksikan ya aspirasi publik dengan responsivitas daripada elit itu ya, sehingga kemudian dari elit sendiri juga kemudian introspeksi pas apa enggak. Kalau emang kan kadang kita mendengar bahwa ini test the water gitu ya. Nah itu kan nggak perlu sampai korban dong kalau test the water ya. Jadi memang dialog di ruang publik itu menurut saya perlu diperbaiki di Indonesia gitu. Dengan banyak saluran ini maka harusnya kita bisa lebih efektif dalam berdemokrasi, sehingga kemudian kalaupun ada demonstrasi itu adalah opsi menurut saya opsi paling terakhir ya. Dan itu jangan sampai merugikan, apalagi tadi ada korban jiwa, terus tadi Mbak sebutkan juga ada kerusakan fasilitas publik dan seterusnya. Itu menurut saya kok sesuatu yang sia-sia gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Iya. Begitu. Kalau dari Pak Pradana sendiri melihat unjuk rasa kemarin seperti apa Pak? Karena di Kota Semarang sendiri ya, ini kan juga ada 1.745 orang ya yang ditangkap dan juga mayoritas anak di bawah umur. Memandangnya seperti apa Pak? Ya, pertama saya ucapkan belasungkawa terhadap pengojek ojol itu, Pak Mas Afan. Kami turut berduka. Dan kondisi Semarang Pak kemarin itu memang sangat kencang-kencangnya itu Jumat dan Minggu mulai mereda ini.
kita juga menyayangkan itu terakhir terjadi ada kesalahan apa sehingga kok sampai banyak sekali korban atau material yang menjadi korban. Ada mobil dibakar dan motor juga fasilitas umum lainnya. Bukan di Semarang saja, banyak yang lebih parah. Di Kota Pekalongan itu hancur hampir 100% gedung DPR-nya. Di Solo juga sama, apalagi di luar Jawa itu juga lebih parah. Kami menyayangkan. Memang masyarakat diperbolehkan untuk berpendapat. Ini diatur undang-undang. Iya. Boleh berpendapat di muka umum, tapi memang harus ada norma-norma yang harus dipatuhi. Nah, sangat enak ketika kemarin kami berdiskusi dengan mahasiswa BEM Semarang Raya, dilakukan di lapangan Simpang 5, itu sangat nyaman, sehingga apa yang dipertanyakan, apa yang menjadi tuntutan, jadi mereka itu akhirnya ada jalan keluarnya. Kami langsung bertindak cepat untuk menyelesaikan atau menerima tuntutan dari mahasiswa itu. Dari UNES ada, dari Semarang Raya ada, Unika, ada Unisula, Undip, semuanya. Sehingga kita tuntutannya apa? Ini bagaimana? Ada anggota dewan. Bukan cuma anggota dewan, tapi pimpinan dewan hadir bersama kita, duduk bareng, gayeng sana, enak. Terus tuntutannya ini, oke. Tuntutnya ada di daerah atau di pusat. Ketika di pusat, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita bersurat ke mereka. Dan surat kita buat hari ini naik ke pimpinan, insya Allah besok turun kita naikkan ke Mendagri. Nah, itu hal yang tepat, enak sekali. Nah, tapi memang tidak puas beberapa mahasiswa bila dilaksanakan cuma seperti itu saja. Nah, kadang perlu action untuk didengar. Nah, tapi sebaiknya jangan sampai merusak, nanti merugikan kita semuanya. Nah, dan saya juga menyayangkan ini banyak sekali terlibat anak-anak yang di bawah umur SMA, bahkan ada SMP, Pak. SMP ikut dalam unjuk rasa yang dilakukan kemarin Jumat malam, yang sangat eskalasinya terbesar itu Jumat malam itu. Kami sedang menelusuri ini siapa, ini bagaimana. Nah, kami setelah itu terjadi, kami sebelum ada unjuk rasa, kita selalu berkoordinasi lintas sektoral ke kepolisian dan terutama ke dinas pendidikan. Dan pendidikan SMA di bawah provinsi, Bapak, Ibu, sehingga kita mudah sekali berkoordinasi agar hati-hati, ini ada unjuk rasa, anak didiknya tolong diawasi. Pulang mungkin dijemput orang tuanya, jangan dipulangkan. Nah, ternyata lolos. Bukan dari Semarang saja. Di data itu bukan dari Semarang saja. Mereka dari Purwodadi datang ke Semarang untuk melakukan unjuk rasa. Demak ada, Salatiga ada. Nah, Semarang banyak. Nah, itu yang kami sayangkan. Dan kami kemarin rapat hampir 3 kali, Pak Gubernur langsung lakukan Zoom kepada semua bupati wali kota, selesaikan masalah ini dengan beberapa tahap. 1, 2, 3, 4, nanti kita cerita. Nah, begitu, Mbak. Oke. Kalau tadi yang sudah disebutkan ya, dijelaskan sama Pak Pradana terkait dengan gejolak sosial yang mungkin di luar Jawa ini kan besar, Pak Cahyo ya. Di Makassar ada gedung DPRD dibakar, di NTB gedung DPRD dibakar, di Bandung sebelah gedung sate ada mes MPR RI itu juga terbakar oleh massa. Kalau melihat gejolak sosial dan juga politik yang terjadi mungkin di luar daerah ya, kalau di Semarang sendiri ini bagaimana? Apakah bisa cukup ditekan oleh aparat sendiri? Ya, kalau saya melihat di Semarang sendiri, sebenarnya kulturnya kita kan nggak seperti ini. Ya, bahkan dulu sampai pasal 98 itu kita termasuk yang
kalem ya Pak ya. Iya. Itu Semarang termasuk yang kalem Mbak. Makanya kalau Saat ini juga dianggap masih kalem. Iya. Masih dianggap masih kalem. Tapi sampai ada bakar-bakaran itu memang sesuatu fenomena yang baru ya menurut saya. Karena dulu nggak sampai seperti ini. Gitu. Semarang itu terkenal kalem. Walaupun kita juga dianggap sebagai satu barometer nasional ya bersama kota-kota yang lain. Sebelum lari ke sana, saya mau menanggapi yang tadi kenapa ada usia di bawah umur, ikut demo, kemudian dari jadi dan seterusnya. Nah, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa ternyata di lapangan itu ada mobilisasi massa. Ya, nggak cuma di media ya, karena di faktual juga ada Pak. Jadi cerita dari tetangga dan seterusnya bahwa ada yang mobilisasi itu. Nah, kemarin saya sempat juga ditanya di sebuah grup ya, ini kok ada yang mobilisasi? Saya sepakat tadi Pak Pradana mengatakan koordinasinya menurut saya nggak bisa cuma sekedar di tataran elit ya, tapi harus sampai ke bawah. Jadi bahkan mungkin sampai ke RT RW untuk memastikan bahwa orang tua itu ngontrol anaknya. Karena memang cerita itu bukan sekedar omong kosong, itu faktual sekali. Jadi mobilisasi itu terjadi. Nah, dan itu yang kemudian tadi saya melihat bahwa ini sebenarnya bukan kulturnya dari orang Semarang yang seperti ini sehingga terjadi destruktif. Walaupun juga saya tidak kemudian menyalahkan udah itu karena daerah lain, tapi memang kondisi kita yang sedemikian rupa dan dalam beberapa hal mungkin saluran-saluran komunikasi itu juga tidak cukup efektif ya. Walaupun tadi Pak Pradana juga menyampaikan mahasiswa itu puas karena benar sebenarnya yang pengen didapatkan dari mahasiswa itu adalah respon yang cepat gitu ya. Walaupun mungkin nggak segera dieksekusi, tapi responnya tuh seperti apa. Nah, tapi memang ada juga beberapa yang lain, mungkin teman-teman mahasiswa yang tidak puas. Jadi menurut saya koordinasi lintas sektor, kemudian tidak hanya di elitnya, tapi juga sampai ke bawah, bahkan ke kampus-kampus, itu juga perlu dioptimalkan sehingga kemudian jangan sampai ada yang dalam tanda kutip penyusup-penyusup gitu ya. Karena itu secara faktual di lapangan terjadi seperti itu. Nah, itu yang menurut saya nanti bisa untuk dilakukan oleh pemerintah, konsolidasi kepada masyarakat sipil, mungkin organisasi, kemudian membuka saluran-saluran komunikasi juga ya. Tadi saya juga sempat dikirimi ombudsman ya Pak, Jateng juga barusan bikin rilis juga ya, juga kemudian organisasi-organisasi masyarakat juga iya. Jadi simpul-simpul itu menurut saya bisa dioptimalkan untuk memberikan edukasi publik bahwa kemudian betul demonstrasi itu menjadi cara yang dianggap paling efektif ya, karena kan tersorot dari mana-mana ya. Tapi kalau kemudian itu menjadi destruktif ya kan ya rugi betul tadi disampaikan Pak Pradana, ya rugi kita sendiri kok. Jadi kalau memang memungkinkan ya bisa dibicarakan baik-baik. Kalau emang tapi ini memang bukan hanya kita meminta dari demonstran, mahasiswa dan seterusnya, tapi juga bagaimana elit politik itu bisa lebih mendengar ya, mendengar, kemudian syukur-syukur bisa lebih mau ke bawah gitu ya. Karena kalau di kita kan sebenarnya di daerah itu kan nggak terlalu panas sebenarnya isunya itu, ya kan? Yang agak sentral kan nasional gitu. Jadi kalau mau menghindari di level daerah sebenarnya itu sangat bisa gitu. Jadi misalnya ada tuntutan ini ya, mungkin ada di perwakilan partai atau misalnya pimpinan DPRD atau apa bisa turun menemui mahasiswa, bisa tadi disampaikan Pak Pradana, itu menurut saya bisa insya Allah akan cukup efektif gitu ya. Karena sebenarnya isu sentralnya nggak di daerah, isu sentralnya di level nasional. Ya, di Jawa Tengah itu Bu, ada 26 kabupaten kota yang rusuh, yang ricuh, yang ada demo dan sampai ricuh, apakah itu memecah kaca, lempar-lemparan dengan polisi, pemukulan oleh pemukulan ada mundur dulu Mbak, dipukul mundur oleh polisi itu oleh aparat keamanan, itu ada 26. Yang aman saat ini itu masih ada 9 daerah. Nah, ini belum termasuk Kabupaten Semarang ini termasuk yang aman, tapi tetap berjaga. Kendal masih aman. Kota Semarang DPR-nya aman. Maksudnya ke Polda. Nah, tapi kita juga harus selalu menyampaikan, saya setiap hari komunikasi dengan Kepala Kesbangpol Kabupaten Kota, merekap kegiatan hari ini apa, rencana demo di mana, itu saya setiap hari kita laporkan ke pimpinan, ke gubernur, sampai ke menteri. Jadi ini harus ditangani bersama-sama, jangan dilepas. Nah, terus Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan
edaran kepada Bupati Wali Kota terkait kondisi saat ini. Kemarin Zoom selesai langsung menyampaikan edaran yang kita buat. Yang pertama itu kita harus mengaktifkan kembali yang namanya fungsi RT RW dalam mendukung kondusivitas. RT RW merupakan hal yang paling bawah dalam sistem kepemerintahan, di mana mereka pasti tahu warganya mana yang mau demo, mana itu, walaupun kos sekalian, walaupun orang yang ngekos pasti harus tahu. Ini harus diaktifkan seperti dulu ketika COVID, RT RW yang akan membantu kita pemerintah. Jago tonggo. Nah dulu kita harus sama ini. Oh itu mau demo, laporkan ke kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, penguatan solidaritas masyarakat di tingkat desa sampai dengan kecamatan. Harus kita solid, semuanya harus persaudaraan diperkuat. Yang ketiga, Bupati Wali Kota bersama Forkompinda merangkul dan berkoordinasi dengan seluruh warga melalui tokoh-tokohnya, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya. Itu. Yang terakhir, pemerintah daerah membuat kegiatan-kegiatan bersama masyarakat, membuat statement atau deklarasi damai dan dipublikasikan. Hal baik itu harus dipublikasikan, jangan disimpan, biar menular kepada masyarakat yang lain. Sehingga ketika ada yang ingin, ini bukan cuma mahasiswa Pak, ini bukan cuma mahasiswa sekarang ini, banyak juga masyarakat, banyak juga anak-anak. Nah, sehingga saling mengkontrol. Nah, mana orang tuanya? Kok sampai bisa lepas? Di mana pengawasannya? Setelah ditangkap baru menangis. Kan harusnya harus kontrol. Kamu kemana? Mana? Telepon pulang. Nah, itu kita harus benar-benar sama-sama saling mengkontrol. Nah, bahwa umur iya, tapi kalau melakukan seperti itu bawa mercon, bawa hal-hal yang membahayakan, sehingga kita juga khawatir. Itu dari Kesbangpol. Dan sebelum ke sini saya juga Zoom tingkat nasional terkait kondusivitas nasional Indonesia. Jawa Tengah memang provinsi yang aman. Aman dibanding yang lain, Pak. Dibanding yang lain. Tapi kita tidak bisa seperti itu, Pak. Kita harus selalu waspada, deteksi dan cegah dini, penggalangan kita harus lakukan. Kita harus ketemu elemen mahasiswa, Cipayung kita temui bagaimana. Nah, dulu ikut Cipayung, Mbak? Iya. Nah, HMI atau PMI? Oh, saya HMI. HMI, nah. Ketemunya siapa? Saya temui. Oh iya. Itu. Nah, ketemu kita ngobrol gimana, yuk kita bantu. Jangan boleh menyampaikan, jangan rusuh ya Mas, jangan itu ya Mas. PMI juga sama, itu teman saya semua Pak. Iya, itu teman saya semua. Saya harus, dan saya udah menyiapkan rumah kebangsaan, itu nanti bisa kita ajak kumpul-kumpul di sana. Buat Cipayung. Baik, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita break sebentar ya Pak Cahyo dan Pak Pradana ya. Top Highlight. Pendengar, masih bersama kami dan masih berbincang dengan dosen ilmu politik dari UNES dan sekaligus ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Jawa Tengah, Dr. Cahyo Septiono, dan juga di sini hadir juga Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Pradana Agung Nugraha. Melanjutkan perbincangan kita yang tadi Pak Cahyo terkait dengan gejolak sosial dan politik yang sekarang ini terjadi. Kalau Pak Cahyo sendiri melihat, ini kan di media sosial juga ramai nih, 17 plus 8 tuntutan. 17 yang harus direalisasikan dalam 1 minggu dan 8 tuntutan yang harus direalisasi dalam 1 tahun ini. Kalau melihat terkait dengan tuntutannya, sebenarnya tuntutan-tuntutan itu kan
tuntutan untuk pemerintah pusat ya. Kalau di sentral kan tadi seperti yang disampaikan Pak Cahyo sebenarnya tidak terlalu besar-besar juga. Tapi kalau melihat dari tuntutan masyarakat ini, kedepannya akan seperti apa Pak? Karena realisasinya ada yang 1 minggu dan juga 1 tahun dalam jangka dekat semua sebenarnya. Ya, kalau kita melihat dari tuntutan 17+8 itu sebenarnya ada beberapa hal yang tidak langsung bisa dieksekusi ya. Jadi itu memang butuh koordinasi. Sama seperti kemarin ketika Partai Nasdem kemudian Partai PAN itu menonaktifkan anggotanya dan seterusnya. Itu banyak yang minta untuk ya udah dipecat dan seterusnya, itu nggak bisa sih. Jadi kalau kita bicara tentang tuntutan 17+8 itu memang butuh waktu. Yang menurut saya penting adalah kita melihat komitmen dari pemerintah. Ya, jadi mahasiswa juga nggak bisa langsung wah harus kayak gini, harus kayak gitu, ya nggak bisa. Karena itu semua ada step by stepnya, Mbak. Jadi mahasiswa juga kadang kalau saya karena nggak pendamping saya nggak ngerti, tapi dulu saya pernah di Kastrat BMUI, jadi kita sering diskusi itu. Jadi memang ketika ada isu ya kita godok dulu gitu loh, sampai mateng. Akhirnya ketika ke bawah kita paham. Jadi kalau ketika ada tuntutan kok nggak cepat, kita udah tahu oh iya memang karena prosesnya seperti ini gitu ya. Saya kalau yang sekarang saya jujur nggak mendampingi kalau di kampus, tapi kalau di kayak di kemahasiswaan ekstra ya kita ada diskusi-diskusi, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen sharing-sharing ya kita ada. Jadi memang ada hal-hal yang menurut saya dari 17 itu nggak akan tercapai dalam 1 minggu, karena memang ada tahapan-tahapan dan koordinasi dengan pihak yang lain. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo pun pengen cepat itu nggak bisa, gitu, karena memang harus koordinasi dengan misalnya dengan partai dan seterusnya ya, dan itu nggak mungkin dalam 1 minggu. Jadi yang menurut saya perlu untuk cermati oleh mahasiswa bukan sekedar capaiannya berhasil atau enggak, tapi ada enggak sih upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi kalau misalnya Pak Prabowo mengatakan oh ini mau seperti ini, oke, ditunggu realisasi dalam 1 minggu, dalam beberapa hari ke depan apa sih yang sudah dilakukan gitu ya. Dan Pak Prabowo kan mengkoordinasi terus sama banyak pihak ya, sehingga kemudian menurut saya itu salah satu yang patut kita apresiasi, karena tadi memang nggak bisa kayak membalik telapak tangan langsung selesai gitu ya. Itu ada sistem yang memang lebih besar. Oke. Gitu. Sebelum lanjut, ini ada pendengar yang sudah menunggu ya. Ada Pak Ramadan di Genuk. Kita beri waktu dulu Pak Ramadan untuk berkomentar. Pak Ramadan, silakan Pak Ramadan. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Bapak, silakan. Baik, selamat siang Bapak narasumber. Perkenalkan saya Ramadan dari Genuk. Terima kasih Bapak, menarik sekali penjelasan Bapak berkaitan dengan talk pada siang hari ini di El Sinta. Satu hal yang menjadi catatan Bapak bahwa memang Semarang ini kalau dalam pengamatan kami masih kondusif. Artinya gejolak-gejolak semacam itu bagian dari respon warga masyarakat khususnya mahasiswa karena disinggung mahasiswa. Nah, sejauh mana dan seperti apa sebetulnya upaya dari pemerintah Kesbang Polimas, kemudian juga dalam hal ini mungkin tadi Pak Cahyo mewakili dari UNES ya, ini melihat bahwa peran dari edukasi pendidikan politik dan juga sekaligus meredam dampak buruk dari aksi yang ada di kota Semarang ini. Saya tidak akan ngomong Jakarta, nggak ngomong Surabaya, tapi Semarang, karena bagaimanapun juga ya ini kita bersyukur saja jangan sampai kemudian terjadi hal-hal anarkis di kota Semarang ini. Mungkin bisa disampaikan secara konkret Pak, karena mengingat bahwa ya seringkali tadi Bapak sampaikan ini demo tapi kemudian nggak jelas ini artinya teknikal kemudian tuntutannya dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa disampaikan Pak seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Ramadan tadi ya. Ya, terima kasih tadi dari Pak Ramadan juga sempat disinggung ya terkait dengan peran edukasi dan pendidikan politik. Kalau melihat dari hal yang tadi dipertanyakan oleh Pak Ramadan, bagaimana tanggapannya Pak Cahyo? Ya, jadi salah satu yang menurut saya dan selalu saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, salah satu kesalahan ya, kalau menurut saya kesalahan ya dalam melihat politik kita itu adalah politik itu adalah agenda 5 tahunan. Itu yang menurut saya kemudian kita sering kaget, kok jebul kok ngene gitu. Padahal kehidupan politik itu adalah daily activities gitu ya. Jadi aktivitas keseharian kita. Jadi nggak ada satupun interaksi kita dalam kehidupan sehari-hari itu nggak ada yang nggak politis. Walaupun
mungkin kalau kita bicara tentang kepemiluan elektoral memang 5 tahun sekali ya, tapi sebenarnya dengan berbagai isu termasuk korupsi, termasuk misalnya infrastruktur dan macam-macam, itu kan sesuatu yang kita hadapi sehari-hari. Jadi menurut saya terkait dengan pendidikan politik itu jangan kemudian menyampaikan ke publik bahwa seolah-olah politik itu adalah pemilu gitu. Jadi politik itu adalah ketika publik itu diajak bersama-sama ngerembuk kota gitu, di level kita ya. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh Semarang ya warga Semarang itu dilibatkan. Makanya saya dalam beberapa wawancara saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mbak Agustin ketika begitu dilantik mengaktifkan kanal laporan itu kan. Itu termasuk yang paling cepat. Walaupun nanti realisasinya kita tunggu ya, tapi upaya untuk kemudian membuka ruang dialog itu sudah dilakukan. Dan menurut saya itu salah satu yang bagian edukasi politik yang sangat signifikan, yang kemudian kita nggak akan dikit-dikit jebul kok ngene ya, kaget gitu ya. Karena apa? Karena publik memang selalu dilibatkan, termasuk ketika nanti pemerintah mau punya ide itu kan termasuk mereka akan belajar dari situ ya. Oh, publik pengen kayak gini, jadi jangan sampai memunculkan resistensi dan seterusnya. Jadi kanal-kanal laporan, kemudian ada saluran-saluran formal yang lain ya, lewat lembaga-lembaga yang lain termasuk Kesbang Pol, menurut saya juga bisa diaktifkan sehingga kemudian suara-suara publik itu enggak bampat gitu ya. Yang bikin meledak itu kan karena suara publik itu bampat gitu loh. Bampat kemudian mereka turun ke jalanan. Tapi kalau menurut saya kalau memang disuarakan, kemudian direspon, diapresiasi, diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang positif, saya pikir itu bisa meredam tadi gejolak di masyarakat. Demikian Pak Ramadan. Kalau dari Pak Pradana sendiri, bagaimana Pak? Mungkin singkat saja setelah ini kita ada break. Oh ya, terima kasih Pak Ramadan. Kesbang Pol itu mulai kegiatan, salah satunya pendidikan politik kepada masyarakat, kepada mahasiswa dan pelajar. Kami sering melakukan kegiatan untuk pendidikan politik itu. Betul kata Pak Dr. Pak Cahyo bahwa jangan sampai tidak melek politik. Nah, karena sesuai filsuf Jerman, buta yang paling bahaya adalah buta politik. Karena harga tempe, harga ayam goreng, harga garam itu dipengaruhi oleh politik. Nah, Kesbang Pol sebagai OPD yang mengenai politik sering sekali ke UNES. Saya sering ke UNES, sering ke Undip, sering ke universitas untuk bicara politik, bicara kebangsaan dan lain sebagainya. Dan narasumber yang kami pakai adalah politik langsung, yaitu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada pimpinan dewan, kita hadirkan. Mereka berbicara masalah politik apa. Jangan sampai buta politik, karena mereka pikirnya politik itu seperti itu di TV-TV. Tidak. Kita harus tahu politik. Saya di sini pun politik. Nah, semuanya terkait dengan politik. Sehingga Kesbang Pol siap berkolaborasi dengan ormas, dengan mahasiswa, dengan BEM, dengan Cipayung, dengan siapapun tentang membahas apapun. Nah, ini yang kita bawa. Sehingga kami, Ibu, banyak kegiatan yang terkait dengan politik. Karena ada bidang namanya Poldagri, politik dalam negeri di Kesbang Pol. Iya. Nah, udah cukup? Baik, oke. Pendengar, kami akan break sejenak. Kami akan kembali lagi perbincangan terkait dengan aksi unjuk rasa yang kemarin terjadi di sejumlah daerah bersama dengan Dr. Cahyo Seftiono dan juga Pradana Agung Nugraha dari Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah. Top Highlight. Pendengar, kami masih berbincang dengan dosen ilmu politik Universitas Negeri Semarang sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Jawa Tengah, Dr. Cahyo Seftiono, SOS MA, dan juga Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Badan Kesbang Pol Provinsi Jawa Tengah, Pradana Agung Nugraha. Pak Cahyo, kalau kita bicara terkait dengan unjuk rasa kemarin, sudah banyak ya, kita sudah mendengarkan konferensi pers dari Panglima TNI, dari Kapolri, dari para pemuka tokoh lintas agama. Tapi kalau kita melihat dari komunikasi, gaya komunikasi politik para penguasa ataupun dari para elit itu kan, dalam menanggapi masalah gejolak sosial politik yang terjadi belakangan ini bagaimana menyikapinya? Apakah cukup bisa meredam dari amarah-amarah publik sekarang? Ya, sebenarnya memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam konteks komunikasi publiknya, Mbak. Karena kan memang kondisi sedang tidak baik-baik saja, sehingga kemudian saya pikir
bagaimana cara memaknai dan kemudian memilih diksi-diksi yang perlu disampaikan untuk ke publik yang bisa meredam, itu menurut saya perlu untuk dicek dan dicek ya. Karena kemarin saya sempat nemu ada rilis ya Mas Pradana, jadi jebul tanggalnya salah kayak gitu loh. Jadi itu sepele tapi orang jadi kok ngene sih gitu loh. Nah, saya berharap bahwa nanti elit-elit termasuk mungkin juga nanti dari sekelilingnya Mas Pradana ini bisa make sure dulu, oke, jadi sebelum dirilis itu gitu ya. Nah, karena apa? Karena kesan bahwa elit politik itu serius menanggapi tuntutan publik itu salah satu dari situ. Jadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan sepele yang menyebabkan mereka meragu, bener apa enggak sih gitu. Karena kalaupun jejaring itu bisa dioptimalkan, tetapi komunikasi publiknya itu tidak cukup baik, maka ya enggak bisa efektif juga. Karena bagaimanapun jejaring yang dimiliki pemerintah, termasuk ada ormas, ada kampus-kampus, sampai ke RT RW ya, itu ternyata ada yang bobolan juga gitu. Jadi RT RW pun enggak, kadang kan sungkan juga ya, menyelengke, enggak enak dan seterusnya. Tapi mungkin dengan pendekatan yang lebih persuasif, lebih menyejukkan, saya pikir kita masih bisa lah. Terutama kalau dari sisi solusi menurut saya sudah cukup ya. Tapi tinggal bagaimana menyampaikan itu sehingga publik itu bisa merasa bahwa oh ya oke, ini sudah on the right track gitu ya. Jadi jangan sampai publik berpikir bahwa itu tenan pokok ya kok caranya kok ngene gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau menurut saya yang perlu diperbaiki itu komunikasi publiknya, sehingga kemudian itu meningkatkan kepercayaan dari publik kepada elit-elit pemerintah. Iya. Gitu. Pak Pradana dan Pak Cahyo, sebelum kita lanjut lagi ada pendengar satu yang masuk, Pak Toto di Gunung Pati ya. Kita sapa dulu Pak Toto. Halo Pak Toto. Ya, halo silakan Pak Toto. Penyiarnya siapa ini ya? Perempuan baru ya? Iya, Anissa Pak Toto. Oh, Mbak Anissa ya, salam kenal Pak Gunung Pati. Iya, salam kenal. Ya, menarik ini, saya tadi dengerin kok gregetan ingin komentar juga. Mungkin agak panjang, boleh singkat gak apa-apa lah ya. Jadi intinya kira-kira begini, itu kan yang rusuh itu kan di sana ya, di Jakarta, bukan di Semarang. Jawa Tengah itu saya yakin, kecuali Solo, Jawa Tengah itu orangnya baik-baik. Artinya kalau dia gampang dari secara informasi. Yang Solo baru rusuh kalau yang Solo. Nah, saya melihat malah begini. Isunya kan sebenarnya kan soal awalnya tunjangan DPR. Terus akhirnya soal ojol yang dilindas. Tapi kenapa yang dirusak kok mobil-mobil gubernuran? Yang dibakar kok kantor DPR di Makassar? Kan nggak ada hubungannya. Iya. Kan begitu ya harusnya ya. Saya malah mikirnya, ini kok ada, mungkin kalau seudahnya saya, itu ada pengerahan massa yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Mbak. Kalau menurut saya itu satu. Tapi bisa juga jadi, itu karena rakyat sudah marah. Marahnya kenapa? Nah, kita sudah beberapa, dari zaman Pak Jokowi yang periode kedua ini kita juga mau beli-beli apa aja masih susah. Ya, sedangkan pejabat sekarang pada naik semua itu, gaji-gajinya itu. Itu kan begitu ya kira-kira ya. Iya. Jadi kemudian rakyat marah, cuma marahnya itu kebablasan. Saya yakin itu yang, saya juga marah, iya anak-anak saya itu cari kerja susah. Memang cari kerja susah. Saya pernah itu naik ojek, yang ojek itu mantan karyawan Sritek yang kemarin habis di PHK. Miris saya miris. Ya, dia tinggalnya di mana coba? Dia orang Wonogiri, orang Boyolali, tinggalnya di ini Pondok Boro, yang sewanya cuma berapa ribuan itu. Ngojol karena PHK Sritek. Saya miris. Kita sedih, benar sedih. Tapi kalau sampai ngerusak itu ya enggak. Nah ini komentar saya kira-kira gitu kira-kira. Kasih Mbak Nisa dan Pak narasumber. Terima kasih ya Pak Toto atas komentarnya. Mungkin bisa ditanggapi dulu sama Pak Pradana ya. Tadi ada kata-kata nih dari Pak Toto yang bilang katanya seuzonnya nih ada pengerahan massa oleh oknum tertentu. Dan juga tadi sempat disampaikan juga sebenarnya masih banyak nih masyarakat Jawa Tengah itu yang hidupnya masih di bawah kemiskinan. Bahkan ada yang tadi PHK dari Sritek ternyata tinggal di Pondok Boro. Padahal data dari BPS nih kemiskinan di Jateng turun nih, ya kan? Per Juli kemarin. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Jadi memang Pradana? Kemiskinan angka yang dari BPS itu turun, Mbak. Ya, turun berapa persen. Tapi ya
Alhamdulillah turun karena beberapa program pemerintah dikeroyok bareng, akhirnya turun. Yang cuma RT-LH saja, tapi dia tetap tidak bisa bekerja dan dikasih kerjaan. Tapi tetap anaknya stunting, dikasih stunting, jadi dikeroyok. Sehingga semuanya dikeroyok satu, nggak cuma RT-LH saja tinggal, tapi anaknya masih stunting, pasti Pak. Sehingga Dinkes ngeroyok. Bapaknya ada pelatihan dari beberapa OPD. Terus sekolahnya digratiskan dari Dinas Pendidikan. Itu dikeroyok sehingga agak menurun ini. Iya. Ya. Terus terima kasih Pak Toto. Pengerahan massa memang ada disinyalir Pak, tapi belum bisa kita sampaikan karena kami belum punya bukti. Tapi ada beberapa kemarin yang ditangkap itu juga di luar kota, itu asalnya dari luar kota itu. Nah sehingga ya sinyalnya seperti itu. Memang Jawa Tengah masih orangnya baik-baik Pak, betul Pak, baik-baik. Cuman Pak, bukan Solo malah yang parah Pak. Walaupun Solo katanya kurang begitu, agak sumbu pendek, tapi kata Pak Toto tadi, tapi malah Pekalongan kota yang paling parah Pak. Ya, dampak dari demo itu Pekalongan, ya paling parah Jawa Tengah itu Pekalongan. Nah kita rakyat marah ketika rakyat malah dipertontonkan dengan kemewahan yang dilakukan oleh anggota DPR. Mungkin kita harus sadar diri semuanya Bu. Kita mungkin cari kerja susah, cari uang susah, ada anggaran tambahan ini untuk itu, dan itu hanya berlaku di pusat Pak. Di Pemprov, DPR nggak berlaku ya Pak, nggak berlaku. Nah kan mereka dari segala penjuru se-Indonesia satu itu, dan ditambah ada almarhum Afan itu yang ditangkap polisi. Nah sehingga Pak, tapi beberapa demo saya lihat Pak, itu masih terlihat Pak tulisan-tulisan, coretan-coretan di tembok itu dari kelompok anarko. Nah ada itunya loh Bu, ada kata sandinya. Polanya. Kalau mau tahu sandi anarko itu ada tulisan 1312. Iya. Nah ACAB itu sandi anak-anak anarko. Nah seperti itu, sehingga perlu kita benar-benar orang tua ini, guru-guru ini, mereka masih muda-muda, dan para dosen ini Pak, ini memantau betul. Nah UNES ini salah satu juga sangat semangat kalau jurasnya salah satu UNES, UIN itu sangat. Nah banyak aktivis yang ada di UNES, banyak sekali. Nah saya juga sering kadang-kadang diskusi, kami diundang ke UNES Pak, kita diundang ke Bangpol, diundang, kita hadiri, kita ngomong bersama di situ, itu bersama. Paling enak ketika mereka bersama-sama, duduk bersama, duduk sama rata, tinggi sama tinggi itu di lapangan ngomongin. Nah kita jawab, ngomongin apa tuntutanmu, itu paling nyaman, sehingga tidak buang-buang tenaga, tapi tersampaikan, benar-benar tersampaikan maksudnya teman-teman mahasiswa mau apa. Kita kalau itu tugasnya di kita akan berikan. Bebaskan kawan-kawan kami, kita koordinasi dengan Polda. Nah itu bisa. Tapi ketika ganti Kapolri, kita harus bersurat ke sana. Nah atau tuntutan lain, contohnya seperti itu. Tapi tuntutan yang 17+8 itu kebanyakan masalah transparansi. Nah, beberapa memang sudah dilakukan, tapi mungkin lebih transparan, boleh melibatkan. DPR ketika paripurna itu selalu mengundang mahasiswa. Prosesnya itu mahasiswa ada Pak, itu selalu mengundang mahasiswa. Hingga prosesnya pelaksanaan rapat di DPR itu mahasiswa tahu, BEM tahu mungkin itu. Nah, itu salah satu keterbukaan dalam proses persidangan di DPRD. Baik, mungkin terakhir ya, sekaligus sebagai closing statement pada perbincangan kita kali ini, kepada Pak Cahyo dulu deh, apa sih yang mungkin bisa jadi edukasi atau pesan kepada masyarakat, mengingat demo unjuk rasa kemarin agak besar ya Pak ya, dan untuk memberikan warning nih kepada masyarakat, sekaligus pesan-pesan apa yang perlu kita perhatikan ke depannya. Ya, kalau menurut saya yang paling utama adalah
tadi demonstrasi menyampaikan aspirasi itu adalah konstitusional ya. Jadi itu boleh ya. Pertama yang perlu kita garisbawahi itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita garisbawahi, walaupun itu boleh, itu tidak boleh destruktif. Ya, jadi itu yang menurut saya juga perlu kita garisbawahi juga. Nah, terus kalau seperti itu seperti apa? Berarti ada introspeksi kepada para demonstran dan juga di sisi lain juga kepada elit-elit politik juga. Jadi jangan sampai karena ini kan mau nggak mau kita tuh hidup di tempat yang sama ya. Jadi si elit-elit politik pun nggak hidup di tempat yang berbeda dengan kita gitu loh. Jadi kalau terjadi sesuatu dengan Kota Semarang, dengan Jawa Tengah, dengan Indonesia, kita semua rugi. Nggak ada orang lain yang rugi, lebih rugi dibandingkan kita. Jadi si demonstrannya itu juga saya selalu mendorong untuk lebih aktif menyampaikan tadi ide-ide di forum-forum publik, kemudian saluran-saluran lewat portal-portal dan seterusnya yang sudah dibuat pemerintah ya, kemudian lewat ormas-ormas. Jadi gunakan saluran-saluran itu untuk kemudian menyampaikan gagasan-gagasan publik untuk kebaikan kita bersama. Tapi di sisi lain juga elit-elit politik itu jangan sampai hanya berpikir 5 tahunan tok juga ya, kan banyak yang transaksional tuh banyak loh. Kebetulan saya juga sering membantu teman-teman untuk konsultan politik. Jadi banyak yang berpikir cuma seperti itu gitu loh. Nah, tahun pertama jadi masih ini ya, terus kemudian tahun 2, 3, 4 lali, nanti tahun kelima baru mikir lagi ya. Jadi di sisi lain dari sisi masyarakat yang berdemonstrasi itu mulailah diarahkan ke tadi saluran-saluran lebih konstruktif ya, karena kan tujuannya kan bukan sekedar dilihat dan didengar, tapi bagaimana kemudian ide itu terwujud ya. Jadi saluran itu efektif. Nah, di sisi lain sebagai pemutus kebijakan itu, elit-elit politik juga lebih sering membuka mata dan membuka telinga untuk mendengarkan itu aspirasi publik. Jadi nyambung gitu ya. Jadi enggak kemudian sidik-sidik demo, karena saluran itu memang demo itu ketika salurannya bampat. Ya, kalau salurannya bisa dioptimalkan, bisa didengarkan dengan baik dan direspon dengan baik, saya pikir demonstrasi itu bisa diminimalisir, apalagi kalau sampai destruktif ya. Karena ya tadi seperti yang nyambung soal mobilisasi itu secara faktual memang terjadi. Jadi itu juga kita harus hindari juga. Demikian. Baik. Terima kasih ya Pak Cahyo dan juga Pak Pradana sudah menyempatkan waktunya untuk El Sinta. Kapan-kapan kita ngomong-ngomong lagi ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan mungkin gejolak politik sosial yang nanti akan datang lagi. Oke, terima kasih sebelumnya. Pendengar El Sinta, kami telah berbincang dengan dosen ilmu politik Universitas Negeri Semarang sekaligus Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Jawa Tengah, Dr. Cahyo Septiono SOS MA, dan juga Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Pradana Agung Nugraha. El Sinta Semarang News and Talk.